Sopir truk itu sudah beralih profesi. Hasil kajian tahun lalu, survei dilakukan Badan Kebijakan Transportasi, sopir truk itu penghasilan per bulannya antara 1 sampai 4 juta rupiah. Jelas mereka nggak sejahtera kan? Nah, belum lagi dampak yang lebih besar lagi sebenarnya adalah pungli. Nah, ini menarik. Angkutan barang itu punglinya luar biasa. Dilakukan oleh yang punya baju seragam sampai tidak punya baju. Ya, kalau baju seragam itu oknum aparat penegak hukum. Kalau saya sebut kan saya dilapori Barreskrim kan oknum. Nah, kalau sudah oknum aparat penegak hukum itu ya presiden yang beresin. Nggak mungkin Menteri Perhubungan, Korlantas nggak mungkin lah. Itu mereka yang petugas jembatan timbang itu sudah biasa ditelepon yang punya bintang gitu loh. Yang nggak mau telepon mungkin bintang 7 udah pusing gitu kan. Nah, itu biasa mereka diancam dan sebagainya. Oknum ya, ini kita bicara oknum. Ya. Nah, ada lagi ini kekeliruan, mungkin harus direvisi segera nantinya di Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 184. Di sana itu disebutkan untuk tarif itu ada kesepakatan antara pemilik barang dengan pengusaha angkutan. Kesepakatan. Kata-kata kesepakatan itu enak didengar, ternyata tapi itu dampaknya luar biasa. Artinya kesepakatan liberalisasi. Kamu ngangkut barang saya mau nggak sekian, kalau nggak mau ya sudah, masih banyak yang lainnya. Akhirnya apa? Rendah-rendahan. Sebelumnya itu pemerintah punya standar. Ya, kamu angkut komoditas ini minimal, nggak dari itu nggak boleh. Jadi ada cawe-cawe pemerintah membuat namanya tarif batas bawah. Ya, kita nggak siap. Di sisi lain juga supir kita itu nggak punya upah standar, nggak ada. Kalau dia punya upah standar, setidaknya ketika ada tarif itu murah-murah, dia akan bilang, Pak, kami nggak bisa ngangkut loh. Karena upah kami untuk bayar supir sekian, mana cukup. Nah, karena nggak ada upah standar, akhirnya ya sudah diterima. Tanya supirnya, kamu mau naik nggak, mau ngangkut nggak? Mau sekian nggak, mau sudah. Nah, dilihat supirnya, selama dia nggak ada pekerjaan, dia mau. Tetapi lama-lama dia nggak kuat, dia beralih profesi. Akhirnya sekarang kita jarang menemukan supir truk bawa kenek. Nggak ada lagi. Padahal supir truk itu alumni sekolah kenek. Bayangin kenek sudah nggak ada, sopirnya sudah keneknya hilang, gitu. Kita tidak punya supir-supir baru lagi. Nah, ini yang kedepannya kita kehilangan supir-supir yang profesional karena mereka sudah beralih profesi. Karena kesejahteraannya tidak ada jaminan. Bahkan kalau kecelakaan pilihannya dua supir itu. Kalau dia meninggal keluarganya merana, kalau dia masih hidup pasti dia jadi tersangka. Tidak pernah kita dengar namanya pemilik barang, pemilik angkutan, sampai di meja hijau. Nggak pernah. Meskipun katanya diumumkan bisa, tapi diperkarakan, tapi tidak sampai di sana. Karena tadi penegakan hukum kita lemah. Itu juga lemah di undang-undangnya. Nomor 22 2009, kan ketika ini akan direvisi, kami mengusulkan agar itu direvisi lah. Jangan semua ditimpakan pada pengemudi. Dia nggak tahu barang itu apa, isinya beratnya berapa, itu bukan urusannya dia hanya mengemudikan, tapi dia disalahkan. Nah,